Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Nah, di rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qur'annya dan buka pada Quran Surah Ad-Dukhan, nomor surah ke-44. Kita membahas di ayat ke-48 sekarang. Nah, sekarang kita bahas ya teman-teman. Jadi tadi ada beberapa yang terjebak ya. Intinya, kenapa ada huruf yang terpanjangkan? Ya, karena mungkin kita memang belum menguasai secara teori hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau kita udah tahu tuh, kita tidak akan terjebak di sana. Contoh misal di ayat ke-28, kenapa thumma namanya panjang? Karena kita tidak memanfaatkan thum idgham wajibal gunnah atau gunnah musyaddah pada hukum mim bertasydid itu. Jadi kalau kita memanfaatkan itu, maka ketika thum dua harokat, maka mata kita sudah menobservasi pada kalimat berikutnya sehingga tidak terpanjangkan. Thum manfaatkan ketika ada gunnah ya. Thum malsu itu kan pendek ya. Malsubu ada mati panjang, manfaatkan itu ya. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Nah, jadi nggak ada yang salah di sana. Thumma gunnah musyaddah ya. Lalu ra'sihi dipanjangkan. Min'a tidak dibaca gunnah karena izhar halki di sana. Ada alif di sana mat tabi'i. Adzabil hamim. Nah, lalu dzuqa. Hati-hati itu qalqalah sugro. Nah, jangan ketika ada tanda waqaf jim di sana, jim itu jaiz ya, boleh berhenti boleh tidak. Dzuqa ya, jadi dzuqa in. Nah, dimanfaatkan di in itu ya, karena naka'a itu pendek semua tuh. Dzuqa in naka'a. Nah, itu pendek semua tuh, jadi satu ketukan. Jangan dzuqa in naka'an, nggak boleh. Dzuqa innaka antal azizul karim. Berhenti kita di sana. Nah, itu harus dipahami. Coba kita lihat dzuqa qalqalah sugro ya. Qaf itu huruf qalqalah. Innaka, inna gunnah musyaddah, digunnahkan, didengungkan. Anta ikhfa ya, samar. Azizul karim, berhenti di sana. Sekarang kita baca 3 ayat ya. Silakan dari Munawwarah. Silakan Munawwarah di ayat 50, 51 dan 52. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Oke, silakan Susanti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Kayak gitu, tamtarun nggak boleh. Tamtarun. Innal muttaqina fi maqamim amin.
Oke. Silakan. Fi- Oh, satu ayat lagi ya, silakan. Fi jannati wa uyun. Nah, berarti oke, masih perlu dihafalkan secara teori ya. Muttaqi nggak boleh, jannatin nggak boleh. Nah-nya ada tasydid di sana. Oke, nanti kita jelaskan. Silakan Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Oke, Mas Aden tengah, silakan lanjut. Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Oke, silakan Jenny Herlen terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqami Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Oke, baik. Jadi ada beberapa hukum yang perlu kita jelaskan ya. Dan kenapa ada kesalahan-kesalahan dalam pelafasan yang pendek dipanjangkan, dan akan kita bahas tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.